Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1%. Dengan total market cap mencapai di 1,3 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia masih bertahan technically di daerah 29.700 sampai 30.000, tetapi semakin tipis dan kayaknya mau di-retest lagi, ya. Itu merupakan penurunan sebesar 0,5%. Lalu untuk Ethereum basically naik tapi sangat tipis, hanya 0,08% saja dengan harga di 2000-an, ya at least masih bertahan di atas dari 2000. Lalu untuk BNB dia turun kurang lebih sebesar 1% ya dengan harga di atas 300. Tapi kalau kita lihat berarti dia gagal untuk menembus angka 308 yaitu resisten kemarin ya. XRP itu basically netral ya, nggak naik nggak turun. Cardano kurang lebih turun 0,5%. Solana meningkat sebesar 1,75%. Lalu untuk Polkadot naik sebesar 2%. AVAX naik sangat tipis 0,03% dan seterusnya ya. Yang ingin gua point out adalah di daily close-nya. Daily close-nya kemarin kita bisa lihat dia di 30.400-an. Artinya apa? Masih tetap di atas dari support ya. Supportnya tentunya di sekitar 29.400-an sampai 30.000 ya. Nah, jadi tentunya ini dalam beberapa hari ke depan menjadi PR ya. Apakah Bitcoin bisa bertahan di atas dari angka tersebut atau tidak? Andaikan ya skenario pertama berhasil ya dan dia membuat higher high di sini ya. Dia membuat higher high, dia close daily di atas dari 31.300-an lah ya. Lalu dia berhasil melakukan MA20. Ya karena lagi-lagi MA20 ini menjadi satu PR yang penting. Nah, kalau kita lihat sebelumnya pada tanggal di sini ya, pada tanggal 26 April dia di reject, pada tanggal 28 April di reject, tanggal 4 Mei dan tanggal 5 Mei juga di reject dan akhirnya kapitulasi. Ya, jadi terakhir kali kita kena MA20 ya experience buruk ya. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan andaikan dia mulai bisa membuat higher high lagi, menembus atau daily close di atas dari 31.200-an. Nah, saat kena MA20 nggak akan jebol ya. Dan seperti biasa kita akan coba bikin beberapa skenario ya. Skenario pertama adalah dia gagal ya. Dia gagal menembus MA20 di sini. Dia ke reject dan turun lagi. Nah, kemungkinan besar dari probabilitas sebelum-sebelumnya ya kita bisa lihat cukup parah gitu dipukulnya. Nah, andaikan sampai ke reject oleh MA20 di sini, ada kemungkinan ya bahwa BTC akan tembus support 294 sampai 30.000 dan mulai membuat lower low ya. Jadi itu probabilitas pertama ya. Probabilitas kedua, dia bisa saja menembus MA20. Dan tentu saja kalau sampai dia menembus MA20, dia artinya mulai ada momentum ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, wah Bang, kalau sampai ini tembus MA20, apakah ini confirm bahwa Bitcoin akan bull market lagi dan new all time high? Enggak juga, ya enggak juga. Karena pada faktanya seperti yang gue pernah bilang, ya, ada kemungkinan skenario 2018 terulang lagi. Ya, kita bisa lihat di 2018, kita mundur dulu ya, cukup panjang di sini ya. Dia membuat trendline yang mirip. Dia jebol juga sama seperti sekarang ya. Dia jebol di sini, dia kapitulasi, bahkan arguably lebih parah yang kita sekarang. Dia kapitulasi dan apa yang terjadi? Dia rally dulu. Dia rally lagi ke atas dan tentunya saat seperti ini banyak orang yang berpikir, wah ini kembali akan bull market nih. Tetapi apa yang terjadi? Dia reject lagi oleh MA200 di daily. Ya, jadi maka dari itu kita harus punya persiapan mental ya. Kita harus punya apa yang namanya ya, kita harus tahu informasi ini ya, bahwa pada faktanya ada kemungkinan apabila nih dia bisa menaklukkan MA20, menaklukkan MA50, tapi bisa saja reject oleh MA200 seperti di 2018 dan kemungkinan kalau sampai kena di MA200 itu akan kapitulasi ke MA200 weekly. Ya jadi lucu nih. Andaikan dia reject oleh MA200 daily ya, kemungkinan besar dia akan menuju lagi ke MA200 weekly ya. Dari 2018 seperti itu. Jadi baik lagi itu dua probabilitas yang bisa terjadi ya. Overall masih quite bearish. Karena lagi-lagi kita jangan membohongi diri kita sendiri ya. Ada yang bilang, "Wah, Bang, kenapa kok kayak bearish banget?" Karena gini, pada faktanya kita itu sudah lama di bawah dari bull support band. Itu yang pertama ya. Dan bukan cuma lama di bawah, tapi kita sudah di reject beberapa kali. Kita ambil di sini ya. Ini kita ubah Bollinger-nya, kita ganti ke bull support band ya, bull support band. Ini dia. Kita lihat di weekly-nya,
kita sudah di reject sebanyak berapa kali di sini ya. Di sini yang pertama 1 turun, kapitulasi. 2 turun. Ketiga turun lagi dan sekarang kapitulasi paling besar. Ya, jadi bisa dibilang bukan cuma sekedar bearish, bear market, tetapi kita sudah beberapa kali retest bull support band dan gagal. Ya, maka dari itu lebih baik kita berpikir dulu skenario paling bearishnya. Ya, kalau sudah bisa menembus semua resisten, ya sudah bisa kembali di atas dari bull support band, lalu juga bisa menaklukkan EMA 200 di daily, barulah kita berpikir bahwa oke, ini kemungkinan bisa lanjut bull market. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan update kondisi Terra Luna. Beberapa dari kalian pasti sudah tahu bahwa kemarin, ya, atau kayaknya tepatnya 2 hari lalu lah ya mungkin ya, Dokon mengajukan proposal untuk meng-hard fork Luna. Ya, tentunya seperti yang kalau kalian sudah nonton di CWT gue kemarin, gue bilang, ini kemungkinan besar nggak akan diterima baik oleh ekosistem Luna, ya, atau orang-orang yang ada dalam Luna, ya. Kenapa? Karena lagi-lagi hard fork itu adalah suatu hal yang yang nggak terlalu populer di dalam dunia cryptocurrency. Karena biasanya akan selalu terjadi perpecahan, akan terjadi disagreement selalu, ya. Dari yang sebelum-sebelumnya lah ya, kita tahu bahwa BTC itu sudah di hard fork kayaknya 5 atau 6 kali ya, mungkin lebih jangan-jangan ya. Yang gua tahu itu ada Bitcoin SV, ada Bitcoin Diamond, ada Bitcoin Cash, ada XEC, dan lain-lain ya. Tentunya ya kita bisa lihat rata-rata hard fork ya kalau kita ngomong statistik ya nggak terlalu berhasil banyaknya ya. Maka dari itu juga ya mungkin itu yang menjadi bikin orang enggan juga untuk meng-hard fork suatu project ya. Dan selain dari itu juga ternyata ada satu preliminary vote ya yang diadakan oleh pihak ketiga ya, oleh orang lain tentunya bukan si Dokon, itu seseorang yang bernama Morpheus9 ya. Ternyata 90% dari vote-nya are against dari proposalnya si Dokon. Ya jujurnya nggak surprising karena lagi-lagi ya hard fork is not very popular. Dan yang kedua, hard fork-nya ini sangat restriktif ya, dimana kita harus fasting cukup lama ya. Fastingnya itu sekitar 2 sampai 4 tahun. Nah, otomatis ini dananya seperti ke hold di situ ya. Jadi ya baik lagi menurut gua not really good. Dan ternyata terbukti juga bukan cuma gue yang berpikir, tapi 90% dari orang-orang yang vote di sini ya, di pollingnya si Morpheus9 ini, menyatakan bahwa tidak setuju. Bahkan di sini sudah nambah ya, jadi 92%. Nah, makanya semoga saja ya ada proposal lebih baik lagi. Ya, jujurnya kalau gue pribadi lebih prefer proposalnya si Fatman. Ya, buat baik lagi kalau buat lo yang masih bingung apa proposal si Fatman, apa proposal si Dokwon, boleh coba cek video-video gue sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk news kita pada hari ini ya. Dan semoga saja Terra Luna bisa cepat beres ya, karena kalau apabila Terra Luna cepat beres, selling pressure pun akan berkurang. Karena mau tidak mau ini adalah berita yang sangat buruk ya, berita yang membuat cryptocurrency market tercoreng namanya. Lagi-lagi ya, walaupun ini kesalahan satu orang ya, ini akan membawa seluruh market cryptocurrency menjadi terlihat lebih buruk. Ya memang kedengarannya aneh ya, tapi faktanya seringkali terjadi seperti itu. Ya orang akan menjadikan ini sebuah alasan bahwa lihat nih, cryptocurrency itu buruk karena ini. Padahal mereka sendiri tidak ngerti apa yang terjadi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk berita kita pada hari ini. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, dan untuk Bitcoin seperti yang kita bahas, ya, apabila Bitcoin ingin menunjukkan bahwa momentum dia masih ada, tentunya dia harus kembali daily close di atas dari 31.200-an. Ya. Tujuannya apa? Untuk membuat pola higher high. Ya, jadi kemarin sudah lumayan bagus. Dia sudah membuat higher high di sini, ya, membuat higher low kemungkinan hari ini, ya, dan besok-besok semoga saja dia bisa secepat mungkin membuat higher high. Ya, karena lagi-lagi orang suka banyak yang berteori reversal gini gitu. Ujung-ujungnya ya cara paling gampang untuk melihat satu aset sudah mulai reversal atau tidak adalah struktur ya. Apakah dia berhasil membuat higher high, higher low atau masih terus membuat lower low dan lower high ya. Kalau dia masih terus lower low dan lower high ya masih bearish gitu. Nah, sekarang Bitcoin sudah mulai menunjukkan ciri-ciri kemungkinan bisa reversal ya, membuat higher high di sini, ada possibility membuat higher low di sini ya. Dan apabila ini terus bisa terjadi, terus secara konsisten membuat higher high dan higher low, ya pelan-pelan akan reversal ya. Nah, tetapi seperti yang gue bilang, concern utama gue adalah MA20 di daily. Seperti yang kita bisa lihat di sini, MA20 sangat ganas. Ya, sejak dia ketembus dari tanggal 6 April, kita lihat di sini kena langsung turun. Kena langsung turun, kena langsung turun. Jadi apa? Seperti biasa si tukang pukul ya, sudah berapa kali nih? 1,
2, 3, 4, 5. 5 kali memukul harga BTC. Dan yang paling parah yang terakhir ini membuat kapitulasi dan drop sampai total berapa persen ya. Kita coba cek. Basically ke harga running itu sekitar 24%. Menyebalkan ya. So balik lagi, PR utamanya adalah jangan sampai kita dipukul lagi oleh EMA20. Karena kalau sampai kita dipukul lagi, ada kemungkinan ini akan membuat lower low lagi ya. Dan kalau buat kalian tahu ya, tentunya kalau membuat lower low sampai close daily di bawah dari sini, di bawah dari 20 berapa nih? Ya 28-an, ya siap-siap. Ada kemungkinan besar kita akan benar-benar legit menuju MA200 weekly. Ya. Jadi untuk sekarang buy limitnya tentunya tinggal ada dua ya. Di area 29.700 sampai 30.000 itu untuk yang agresif ya. Dan buat yang konservatif seperti biasa bisa menunggu dengan sabar di MA200 weekly yang sekarang ada di harga $21.961. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam aset kripto lain, bisa menggunakan link referral di bawah. Ya, dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan tujuan dari DCWT ini adalah edukasi dan untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Dan untuk AVAX bisa dibilang dia literally nge-mirror BTC. Ya. Ini movement BTC, ini movement AVAX. Ya. Kita ulang lagi. Ini AVAX, ini BTC. Literally dari day by day almost the same. Ya. Tinggal perbedaannya apa? Secara strukturnya dia masih ada di $30 ya. Dan baik lagi kalau menurut gua AVAX sekarang dalam kondisi yang secara fundamental nggak terlalu bagus karena kenapa lagi-lagi dia sangat terkait oleh Luna ya. Buat lo yang nggak tahu boleh coba research apa koneksi AVAX dengan Luna ya. Dan bahkan kalau kalian tahu Emin Gunserer itu kemarin salah satu orang yang dalam tanda kutip membela si Do Kwon ya. Ya bad timing tentunya ya. Emin Gunserer sebenarnya orang yang sangat jujur sangat jenius ya. Dia tuh kalau nggak salah dia lulusan, aduh gue lupa, Berkeley gitu ya, atau dia jadi profesor di Berkeley. Sebenarnya orang yang sangat luar biasa pintar. Tapi baik lagi, sekarang mau tidak mau AVAX ini sangat terkait dengan Luna. Ya, dan bahkan sekarang Terra Luna saja atau Terraform Labs masih memiliki AVAX di tangan mereka. Ya, jadi ada kemungkinan bisa didump juga oleh Terra Luna. Ya, jadi baik lagi, untuk sekarang bisa dibilang Terra Luna ini menjadi satu menjadi seperti duri dalam onak nih jujurnya untuk cryptocurrency market. Semoga saja mereka secepat mungkin bisa menemukan solusi untuk ya ekosistem mereka biar tidak membawa yang lain turun ya. Jadi untuk sekarang masih ada possibility ini menjadi daerah supply ya. Apabila menjadi daerah supply, siap-siap dia akan lanjut membuat lower low. Dan tentunya ya andaikan dia berhasil close di bawah dari 30.000, itu sudah jelas dia membuat lower low ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan satu hal lagi yang harus di watch out adalah MA20 di daily sama dengan BTC. Terakhir kali dia kena, dia juga jebol di sini ya. Tanggal 5 Mei dia kapitulasi juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat lagi-lagi hari ketiga dia struggling di daerah Fibonacci ya. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa support resisten it really works. TA works ya, tetapi sebagai apa? Sebagai tool, sebagai alat, bukan sebagai dukun pribadi kita yang kita tanya, Mbah, hari ini mau kemana, Mbah? Bukan seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti yang kita bisa bahas dari kemarin ya, masih sama. Yaitu adalah apabila dia masih gagal terus, ya ditolak terus oleh daerah Fibonacci ini, lama-lama akan jebol juga. Sama lah kayak lu, ya. Coba bayangkan, ya, andaikan nih, lu nembak satu cewek nih, ya, atau ya kebalik lah ya, zaman sekarang emansipasi ya, cewek nembak cowok juga boleh, ya. Ditolak 3 kali. Kalau ditolak 4 kali sampai 6 kali, ujungnya apa terjadi? Ya mundur lah. Ya. Nah, jadi sama nih, andaikan dia masih ketolak oleh si Fibo ini, ya, makin sering ketolak, kemungkinan dia turun makin semakin besar. Ya. Jadi, ya kita lihat nih ya, apakah hari ini akan ketolak lagi atau tidak. Andaikan ketolak lagi, menurut gua probabilitasnya siap-siap dia akan retest lagi di area 263. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, ya PR-nya seperti yang gue bilang, ya. Apabila ketolak lagi di sini, ya siap-siap akan ke daerah 263. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Dan kalau kita lihat kondisinya masih sama, ya. Sudah 4 hari dia literally kurang lebih stay di sini, ya. Price range-nya sangat tipis. Kita lihat di 1 hourly-nya, yes, sangat flat, ya. Nyaris kayak orang di rumah sakit sih, pulse-nya flat, ya. Jadi seperti yang gue bilang untuk XRP gue pribadi akan stay away dulu. Karena jujur aja kita lihat sejak tanggal 9 Mei dia seperti sudah tidak berkutik.
Ya, karena kenapa? Di 9 Mei dia ini menembus daerah 52 sen. 52 sen ini adalah summer low 2021, di mana buat yang lain ini menjadi support yang cukup kuat. Contoh BNB, ya, dia mantul di mana? Summer low. AVAX dia bahkan summer low masih cukup jauh di bawah, ya. BTC pun dia mantul di mana? Summer low. Ya, jadi baik lagi. Untuk satu aset yang sudah jebol, summer low-nya biasanya akan demand-nya hilang, ya, atau demand-nya mengurang drastis, ya. Jadi kalau sekarang XRP ini seperti mobil mogok, ya. Bisa nggak di starter ulang? Bisa, tapi nggak bisa dengan dirinya sendiri, ya. Alias dia akinya soak gitu kesannya, ya. Jadi yang dia perlu lakukan apa? Dia minta tolong ke BTC. BTC bisa bantu dorong dia. Dia bisa pelan-pelan starter, ya. Dia dikasih trigger untuk bisa nyalain mesinnya lagi, ya. Tapi kalau BTC-nya juga melemah, ya, nggak kuat buat dorong, ya sudah, berarti XRP terima nasib dulu untuk sekarang, ya. Maka dari itu XRP gue sarankan untuk tidak dulu tambah posisi karena dalam kondisi yang mogok gitu kesannya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, ya. Lagi-lagi dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Oke, dan Polkadot kita bisa lihat bahwa dia sepertinya sedikit ke reject, ya, tapi ini ke rejectnya nggak bersih, nggak clean juga, ya. Jadi cukup menyebalkan jujurnya price action dari Polkadot ini, ya. Dia kemarin pada tanggal 16 Mei dia jebol. Pada tanggal 17 Mei dia retest. Technically speaking, dia close di atas dari $10 lebih 89 sen. Ya, dia tepatnya close-nya di $11 lebih 3 sen. Tapi tipis lagi. Jadi tipis gitu, ya. Cukup membingungkan, ya. Lagi-lagi kalau seperti ini, ya, kalau tipis mau tidak mau kita harus lihat lagi hari ini, ya. Andaikan dia close daily di bawah lagi, ya, ini berarti harusnya sudah confirm bahwa dia breakdown, ya. Tapi kalau dia berhasil tetap stay di atas dari $10 lebih 89 sen, masih ada kesempatan untuk minimal bertahan di atas. Tetapi seperti yang gue bilang, seremnya adalah MA20 sudah semakin dekat. Dan sama seperti yang lain, ya, MA20 ini menjadi satu monster bagi, ya, cryptocurrency market sekarang, ya. BTC di reject, AVAX di reject, BNB di reject. DOT pun sama, ya, sama-sama di reject. Bahkan lebih sering kayaknya di sini, ya. 1, 2, 3, 4, 4. Oh enggak, berarti masih lebih banyak yang lain, ya. Tapi sama-sama ke reject, ya. So, maka dari itu untuk Polkadot gue pribadi masih akan hold dulu, ya, jangan dulu tambah posisi. Dan bisa dibilang untuk Polkadot juga kondisinya cukup mirip seperti XRP, ya, tetapi bedanya adalah dia waktu tembus pada tanggal 11 Mei, dia langsung berusaha untuk bounce. Sementara untuk XRP dia terpuruk, ya, tembus, ke reject dan hajar lagi ke bawah begitu, ya, makanya lebih buruk, ya. Untuk Polkadot dia masih ada perlawanan untuk mencoba bertahan di atas dari summer low, ya. Maka dari itu price action dari Polkadot dalam beberapa hari terakhir ini akan menjadi sangat penting. Apakah dia bisa kembali reclaim summer low atau tidak? Kalau summer low-nya dia gagal reclaim, ya sudah, kemungkinan besar nasibnya akan mirip-mirip seperti XRP yang perlu didorong oleh BTC. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat, ya, kalau ini lebih mirip seperti apa, ya, jujurnya, ya. Ini kalau kita lihat mirip seperti AVAX, ya. Sama-sama struktur yang kemarin pada tanggal 12 Mei juga masih intact, ya. Kita boleh tambahin juga lah, kita tambahin juga di sini. Technically ada struktur baru, ya, yaitu di daerah 1943. Nah, tetapi probability-nya, ya, dengan kondisi BTC seperti ini lebih menuju ke daerah supply dan mungkin akan retest lagi 1780. Ya, jadi untuk sekarang Ethereum walaupun masih dihitungnya sideways, tetapi dengan pola BTC seperti sekarang dan volume juga cenderung turun, ya kita harus siap ada kemungkinan dia akan ngetes support yang lebih rendah lagi, ya. Maka dari itu untuk buy limit sekarang Ethereum ada 2, ya, nambah satu di daerah 1943, di mana ini adalah sebuah struktur baru yang terbentuk pada tanggal 12 dan 13 Mei. Dimana kita ingat itu BTC ngedrop sampai 24.000, ya. Dan untungnya close-nya masih di atas dari 1780 untuk Ethereum, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, buat kalian yang agresif, ya, atau lebih tepatnya lebih agresif lah, ya, bisa pertimbangkan 1943. Buat kalian yang masuknya ke konservatif, ya, konservatif seperti biasa bisa bersabar menunggu di 1780. Bang, kalau tembus lagi gimana? Rem dulu, ya. Anda kan daily close lagi di bawah dari 1780, menurut gua hal yang paling bijak adalah kita rem dulu, ya, kita tunggu sampai Ethereum mulai stabil dulu, ya, karena kalau sampai dia tembus ini, lagi-lagi ini adalah summer low, ya. Jadi kunci dari altcoins dan cryptocurrency market sekarang adalah summer low.
Apabila summer low mereka jebol, siap-siap tinggal kita fokus di BTC. BTC-nya mantulnya seberapa cepat di MA200 weekly. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Matic. Nah, Matic secara price action sangat mirip seperti Polkadot, tapi versi berhasilnya ya. Kita lihat nih, ini Polkadot, ya, ini Matic. Mirip banget ya, 3 candle hijau. Di sini sempat reject dulu sekali ya. Polkadot juga sempat reject dulu sekali di sini. Nah, tetapi perbedaannya apa? Untuk Polkadot dia reclaim-nya bisa dibilang apa ya? Setengah-setengah ya. Dia di sini gagal ya tembus di sini ya. Kemarinnya gagal, sekarang nggak jelas lagi kondisinya. Untuk Matic kita bisa lihat bahwa kemarin dia berhasil reclaim ya. Dia kembali close di atas dari 68 sen. Jadi overall Matic masih lebih oke secara price action ya, tapi dibilang bagus banget sih enggak juga ya, karena pada faktanya MA20 sudah semakin dekat dan dia masih membuat pola lower high, lower low, lower high, lower low, dan sekarang ada kemungkinan ini kembali menjadi lower high. Kalau ini lower high lagi ya, kepukul lagi oleh MA20 ya, siap-siap lanjut lagi turun. Dan seperti yang kita lihat, ini juga summer low ya. Ya, kondisi altcoins dan cryptocurrency market in general memang sedang dalam kondisi kritis ya. Apabila BTC lanjut lagi turun ya dan close daily lagi di bawah dari 29.000 something, probability-nya akan lanjut lagi turun ke bawah dan mendekati ke MA200 weekly ya. Dan otomatis kalau BTC menuju ke MA200 weekly, ya Matic dan semua alts yang lain juga akan ikutan kebanting. Ya, maka dari itu, buat kalian yang ingin tetap averaging di daerah 68 sen, gua warning dulu jangan terlalu besar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.